Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang mengizinkan kami beribadah, Engkau yang memberi kesempatan kepada kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, dan pada saat ini Tuhan kami pun percaya, kami diberkati dengan kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkau berikan kesempatan kami, Engkau berikan kepada kami karunia untuk memahami dengan jelas maksud dari kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, Engkau berikan kepada kami keberanian mengerjakan setiap firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur. Engkau mengurapi kami semuanya, Engkau memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, selamat sore, shalom semuanya. Sore, iya, saya sambil menyiapkan materi. Oke. Karena ini tadi saya pakai handphone juga untuk memantau, jadi saya perlu menyiapkan. Oke, sambil saya menyiapkan, silakan Bapak Ibu Saudara membuka di dalam Ibrani terlebih dahulu. Ibrani 11. Ya, ini iman yang firman Tuhan yang begitu luar biasa ya. Ini tidak takut apa-apa firman Tuhan yang ini ya. Ibrani gitu kan. Ibrani gitu kan. Haleluya. Ibrani ya, Ibrani 11 ya ayat 1 sampai 40. Ini firman Tuhan ini dalam minggu ini khususnya hari Jumat lalu kami sudah bahas sedikit ya. Dan saya rindu juga dari hasil bahasan pada waktu PA itu akan saya bagikan ya, akan kita pelajari bersama-sama berkenaan dengan iman. Setiap kita mungkin sudah pernah mendengar iman dan bahkan mempraktekkan dan bahkan mungkin memahami iman itu seperti apa. Dan setiap kita mungkin sudah pernah berpengalaman dengan yang namanya iman ya. Baik itu iman yang bersifat pribadi, bersifat komunal maupun iman yang bersifat apa ya? Ya pribadi dan komunal ya. Oh udah, ya sudah, itu aja ya. Haleluya. Atas setengah pribadi, enggak ya? Haleluya. Ya, ya. Kapel. Kita akan baca ayat 1 sampai 3 terlebih dahulu. Karena kalau membaca sampai 40 nanti setelah itu langsung kita doa penutup. Jadi daripada membaca semuanya, kita baca bersama-sama ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah terjadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. nah, luar biasa sekali ya. Dan kita pun sudah menyadari dan mungkin kita sudah mengetahui dengan pasti bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ya. Ini ayat pertama ini adalah arti atau makna yang sesungguhnya dari iman. Kalau dalam bahasa aslinya itu kan pistis ya. Tapi di sini dalam keseharian kita menggunakan iman. Saudara yang terkasih dalam Kristus, setidaknya ada 3 kebenaran yang akan kita pelajari dari firman Tuhan dari ayat 1 sampai 40 ini. Firman Tuhan yang akan menolong kita bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar berpengharapan kepada Tuhan. Dan berikutnya kita akan mengenal bahwa iman itu rupanya nggak hanya sekedar seenak makan bakpao saja. Iman itu juga proses berkeringatnya membuat bakpaonya ya, atau bahkan proses di mana kita kekurangan uang untuk membeli bahan bakpaonya. Maksudnya ada proses di situ, kadang ada penderitaan, tetapi seringnya juga ada rasa nikmatnya di tengah proses maupun penderitaan itu. Jadi saudara yang terkasih dalam Kristus, ketika kita mempelajari dari ayat yang pertama, kita akan menemukan 2 hal di sini ya. Dari ayat yang pertama saja, atau saya akan sambung ayat 1 sampai 3, kita akan menemukan 2 kebenaran di sini. Yang pertama, iman adalah dasar pengharapan. Yang kata pertamanya dasar, kata berikutnya adalah bukti yang tidak kita lihat. Dasar dari pengharapan kita dan bukti yang tidak kita lihat. Saudara, bicara dasar, firman Tuhan ini juga berkaitan dengan pondasi. Setiap kita pernah berpengalaman dengan pondasi? Ya, yang bersama-sama di sini
yang tinggal di Semarang pada tahun-tahun yang lalu itu pasti berpengalaman dengan pondasi, di mana kita duduk ya, ngaduk semen dan memasukkan batu dan lain sebagainya. Di pondasinya diperkuat, kaki ayam cakar ayamnya diperkuat sehingga bangunan bisa berdiri kokoh. Pondasi. Iman adalah dasar atau pondasi. Dasar atau pondasi dari apa? Dari setiap pengharapan orang percaya. Jadi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, iman adalah pondasi atau pengharapan dari iman adalah dasar atau pondasi dari setiap pengharapan orang percaya. Dan di sini saudara-saudara, iman itu sifatnya supranatural ya. Bukan supra-X ya, bukan Supra 125. Bukan lagi Suprafit ya. Ya Toyota Supra kata Lintang ya. Tapi iman ini sifatnya supranatural. Kenapa supranatural? Karena di sini juga dikatakan bukti yang tidak kita lihat. Saudara, kembali kepada iman adalah dasar ya dari pengharapan. Kita pun menyadari bahwa pengharapan orang percaya, pengharapan utama atau pengharapan puncak kita sebagai orang percaya atau bahkan sebenarnya pengharapan bagi semua orang adalah hidup kekal. Bicara pengharapan hidup kekal, dasarnya adalah iman. Jadi pengharapan orang percaya adalah kehidupan kekal dan imanlah yang menjadi dasarnya. Saudara, kita mengetahui juga saudara bahwa hidup kekal ini merupakan kasih karunia. Kita diselamatkan kan sebenarnya kita tidak layak untuk memperolehnya atau menerimanya. Karena besarnya dosa dalam kehidupan kita sebenarnya kita tidak layak. Saudara yang terkasih, hidup kekal merupakan kasih karunia. Dan kasih karunia itu perlu landasan, ya, perlu pondasi, perlu dasar, yaitu iman. Memang Tuhan mempercayakan kasih karunia dalam kehidupan kita, dipercayakan cuma-cuma kita dipilih. Tapi kalau kita nggak memiliki iman, itu seperti pesawat nggak punya landasan, ya, landasan pacu atau landasan pacu ya. Imannya ada, ya, harganya di sini. Tapi mau mendarat di mana, gitu kan? Saudara-saudara. Keselamatan ini ibarat atau kasih karunia ini sebenarnya untuk semuanya. Ya, pesawatnya sudah ada. Tapi memilih juga, maksudnya menentukan juga mana orang yang punya iman. Di mana kasih karunia itu bisa turun, ya, bisa mendarat di dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak memiliki landasan itu, ya, in English we call tangeh lamun ya, karena ini kan bilingual ya. Tangeh lamun itu ya mustahil ya. Sesuatu hal yang mustahil. Sesuatu hal yang mustahil nanti diikutin anak saya ya. Kemarin anak saya, ayah ini umurnya mudah-mudahan ya. Kalau Mas Diki itu kan muda, kalau ayah ini mudah-mudahan. Waduh, dia pahamnya kalau usia Mr. Joe itu mudah-mudahan. Padahal mudah-mudahan itu hanya banyolan ya. Oke, saya ralat. Sesuatu hal yang mustahil. Tadi saya sesuatu hal yang mustahil ya. Haleluya. Saudara, kembali lagi saya sampaikan bahwa iman adalah dasar dari pengharapan kita. Pengharapan apa? Keselamatan kekal. Dan saudara, keselamatan kekal ini merupakan kasih karunia. Dan kasih karunia itu membutuhkan pondasi atau dasar untuk kita mengalaminya. Seperti saya tadi sampaikan ilustrasi, pesawat itu seandainya dia adalah kasih karunia, dia butuh landasan. Dan pesawat itu terbang atau kasih karunia itu sebenarnya untuk semua umat manusia di bumi ini. Namun tidak semua umat atau semua manusia di bumi ini punya dasarnya. Oleh karena itu saudara-saudara, kita punya tugas dan tanggung jawab untuk memberi informasi yang benar tentang siapa Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga mereka memiliki dasar yang benar. Dasar berpengharapan. Saudara, pengharapan hidup kekal merupakan muara dari segala pengharapan dunia kita. Kenapa saya bilang muara dari segala pengharapan dunia kita? Karena setiap kita kan setiap kita pasti punya pengharapan-pengharapan dalam tanda kutip, pengharapan-pengharapan lain kecuali pengharapan hidup kekal. Aku berpengharapan lulus kuliah, aku berpengharapan punya mobil mewah.
Terakhir Akaya berpengharapan apa Kak? Berpengharapan ya, gimana? Menggembalakan umatnya. Haleluya. Membuat perintisan. Wah, berat sekali ini, luar biasa. Wow, tepuk tangan. Gimana? Wow. Dadu. Salut ya. Terakhir pengharapan yang saya tanya ke istri, saya tanya ke anak, akhirnya direalisasikan dengan mendoakan. Ya kan doakan nggak bayar ya. Jadi Akaya itu ceritanya itu singkat cerita dia tuh mendoakan Paramount Village gitu kan. Harganya sekarang mulai dari 2,5 M gitu kan. Enggak apa-apa, saya punya bak nggak hanya ember gitu kan. Punya gentong juga. Oke, tenang-tenang ya. Ayo nggak apa-apa, berpengharapan ya, berpengharapan. Nah, itulah kadang kita memiliki pengharapan-pengharapan di luar dari pengharapan yang puncak final. Tapi saudara-saudara, pengharapan keselamatan ya, pengharapan puncak ya, pengharapan hidup kekal ini merupakan muara dari segala pengharapan dunia kita. Saudara, saya mau kasih tahu dari kebenaran firman Tuhan ini ya. Jika pengharapan dunia kita tidak menuju kepada pengharapan kekal, dalam hal ini memuliakan Allah, berarti dalam hal ini potensi kita mengalami kekecewaan itu terbuka lebar. Karena kadang ada orang yang berpengharapannya muaranya tidak ke keselamatan kekal atau kehidupan kekal. Misalnya aku berpengharapan hari ini hutangku lunas. Hari ini aku khususnya untuk orang yang sudah menikah itu mengharapkan anak, kalau nggak segera ada momongan, kalau orang di luar orang percaya cukup banyak mereka akhirnya menceraikan suaminya, menceraikan istrinya dan lain sebagainya. Karena pengharapannya tidak nyampe gitu kan. Pengharapannya tidak nyampe. Jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, kenapa hal itu terjadi? Karena pengharapannya lebih difokuskan pada hal yang duniawi. Tidak salah sebenarnya. Tapi saudara-saudara, setiap pengharapan kita itu harus muaranya pada kehidupan kekal. Di mana pengharapan yang memuliakan Allah. Jika kamu berpengharapan untuk lulus doktoral misalnya, ya kamu hagai gitu. Kamu hagai gitu. Untuk apa? Ya untuk memuliakan Tuhan tentunya. Gak hanya sekedar untuk nambahin DR di depan ya. Kalau pengen menambah DR di depan, tinggal aja di Lombok. Plat nomornya DR gitu kan. Di sana mobil di sana pintar-pintar gitu kan. Plat nomornya aja DR, doktor. Ya, haleluya. Ya, DR. Jadi saudara-saudara, Anda atau kita boleh berpengharapan untuk kehidupan kita asal muaranya memuliakan Tuhan. Apapun yang kau inginkan sah dan boleh di mata Tuhan jika itu memuliakan. Kalau hal itu tidak memuliakan Tuhan, siap-siaplah Anda kecewa. Kalau itu memuliakan Tuhan dan Tuhan tidak menjawab atau belum menjawab saat itu, percayalah ada pengharapan yang jauh lebih besar dari pengharapan duniawimu. Itu pengharapan kekal. Itu yang pertama ya saudara-saudara. Yang berikutnya saudara, tadi kan saya bicara tentang dasar. Yang kedua ini bicara tentang, ya ini A, ini B, sorry. Ini tadi 1A, 1B. Sekarang B-nya bukti sekarang. Bukti. Dikatakan iman adalah bukti yang tidak kita lihat. Bukti yang tidak kita lihat juga bersifat supranatural. Ya. Apa Lintang? Bukti yang tidak kita lihat juga bersifat apa? Jangan Honda Supra loh ya. Supranatural. Dia sedang senang dengan 55 mobil balap ya. Supra ya. Gitu. Kalau di Sumatera juga ada namanya Supri. Oh beda ya. Haleluya. Itu sahabat saya. Haleluya. Saudara, keselamatan itu adalah bukti ya yang tidak atau belum kita lihat. Saudara kan belum mati nih. Jadi belum menikmati keselamatan itu. Kan nanti itu. Tapi itu pengharapan dan ini sebuah jaminan bahwa Anda sudah diselamatkan. Tapi itu nanti. Tapi itu pasti. Itu buktinya. Kita sudah dijamin. Saudara, demikian juga bukti ini juga berbicara tentang kita tidak melihat caranya Tuhan menciptakan alam semesta ini. Kita tidak melihat. Tapi kita dapat merasakan, oh ya benar ini kalau bukan Tuhan nggak mungkin terjadi seperti ini.
Coba bayangkan teman-teman, sekarang ini ternyata gelombang yang ada di bumi ini rupanya bisa untuk memancarkan berbagai macam gelombang sehingga kita bisa melihat sekarang pertemuan online itu bisa terjadi. Ini pertemuan online itu bisa terjadi kan karena ada gelombang internet dan lain sebagainya, sehingga dari sini dari saya masuk di alatnya, terus dipancarkan dari internet di awan-awan itu kan berupa gelombang ya. Wah, berarti mungkin wajah saya yang di Jemit itu nggak jelas itu ya, cuma angka atau apa ya, 01 atau apa ya, ya. Ketika diterima receivernya, nah, muncullah saya, muncullah teman-teman dan lain sebagainya. Ini kalau bukan Tuhan yang menyiapkan sarananya itu nggak mungkin. Terus kita bisa menghirup udara, nggak kelihatan. Kadang kita juga bisa menghirup kentut teman kita. Terbukti normal, berarti normal. Jadi di sini kita bisa melihat sekali lagi ya, bahwa bukti yang tidak kita lihat itu tidak hanya sekedar bicara tentang nanti, tapi sesuatu yang sudah terjadi tapi kita pun tidak melihat. Demikian juga Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, kan kita tidak melihat saat itu. Kita tidak ada di sana, tapi kita mengimani. Ini bukti, kita meyakini ini sebagai bukti real. Keselamatan adalah bukti yang tidak atau belum kita lihat, tapi nyata. Oleh karena itu ini sifatnya supranatural. Jika keselamatan yang adalah mujizat terbesar dalam kehidupan orang percaya adalah bukti penerimaan kita, maka Tuhan pasti mempercayakan berbagai bukti lain yang sifatnya duniawi juga. Saudara, setiap kita pasti pernah berpengalaman dengan namanya iman. Minggu lalu ada banyak kesaksian dari rekan-rekan tentang iman. Ya, dan saya sudah sering sekali bercerita tentang iman. Waktu kecil makan tahu, waktu dewasa ini ada bangunan, dan waktu istri hamil ada pecel premium, dan banyak lagi. Ya. Dan waktu kami bergumul untuk bisa mendistribusikan dana atau dukungan untuk tim di lapangan yang waktu itu sudah nggak ada, ya. Akhirnya harus koret-koret pun nggak ada ya, koret-koret nggak ada. In English we call koret-koret ya, ya cleaning ya. Oh, tapi nggak klinong gitu, nggak ada. Dan doing something ya, lakukan sesuatu. Ketika sudah beli tiketnya, Mbak Sasa yang ada di sini berangkat, nggak lama, sepersekian menit ya, wih ada berkat. Itu benar-benar mujizat ya, iman ya, karena kami mengimani, wah ini tim bisa hidup ya, tim bisa berangkat dan lain sebagainya, dan benar, Tuhan jawab. Seperti tadi Mas Jo mengatakan, salah satunya mungkin kadang kewanen ya saya ya. Pokoknya wani mangkat sih gitu kan. Budas-budas keri mangkat sih gitu. Tapi rupanya kenapa saya berani seperti itu? Karena saya pernah mengalami yang sebelumnya. Ya, saya pernah mengalami sebelumnya di mana Tuhan berkarya begitu luar biasa. Jika dulu Tuhan tolong, ya saat ini pasti Tuhan tolong. Jadi kenapa harus takut? Jalan terus dan lain sebagainya. Iman adalah dasar dan bukti. Dasar dari pengharapan dan bukti yang tidak kita lihat. Itu yang pertama. Ajaran yang kedua dari firman Tuhan ini, Ibrani 11 ayat 1 sampai 40. Itu tadi ayat 1 sampai 3 ya. Di ayat yang 4 sampai 32 ini bicara tentang kesaksian iman tokoh Alkitab. Ternyata saudara-saudara, kesaksian iman tokoh Alkitab ini atau bukti atau benih iman sudah ada sejak pasca generasinya keturunan dari Adam dan Hawa. Wah, ini kalau teman-teman membaca, coba baca ini yang disebut pertama atau dimension pertama kan ini tentang siapa coba? Karena iman siapa? Habel. Habel itu zamannya siapa? Kan zaman lama ya, zaman awal-awal ya. Masih dekat-dekat penciptaan ya gitu kan. Karena setelah jatuh dalam dosa dan melahirkan anak ya, Habel dan siapa? Dan lembaran
Kain. Iya. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena darahnya kan bicara ya di tanah itu ya. Karena iman, saudara-saudara. Saudara, kesaksian iman tokoh Alkitab dari Habel sampai di sini Paulus sampai bingung menuliskannya ya. Bingung menuliskannya ayat 30 mana ini tadi? 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Wah, saking banyaknya ya. Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel dan para nabi, bla bla bla. Tokoh-tokoh Alkitab ini atau tokoh-tokoh yang disebutkan ini pun mengalami yang namanya kuasa supranatural. Kuasa supranatural senantiasa hadir dalam perjalanan iman tadi yang disebutkan tokoh-tokoh itu tadi ya. Oleh karena itu masihkah kita ragu? Masihkah kita ragu pertolongan Tuhan? Jika tokoh-tokoh itu tadi ini mengalaminya, ya dari Habel, Abraham, ya Rahab dan lain sebagainya itu mengalami pertolongan Tuhan. Tembok Yeriko dirobohkan gara-gara berkeliling 7 kali. Itu pertolongan Tuhan. Bukti atau kuasa supranatural hadir ketika mereka beriman atau dalam perjalanan iman. Berarti kita pun akan mengalami, saudara-saudara. Saudara, saya sampaikan di sini, benih iman ada di dalam setiap orang percaya yang telah dipercayakan Tuhan semenjak pasca penciptaan hingga saat ini dan yang akan datang. Dan ini pun ternyata diteguhkan Tuhan Yesus ya, mengingatkan dalam Matius 17 ayat 20 itu. Ini tentang dahsyatnya kuasa iman kembali ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Silakan membuka dalam Matius 17 ayat 20 teman-teman. Matius 17 ayat 20. Bisa ada yang bantu membacakan? Lintang mau bantu membaca? Matius 17. Silakan dibaca. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Amin. Tak akan ada yang mustahil. Nggak ada yang mustahil. Dan ini diingatkan Tuhan Yesus lagi. Kalau kamu punya sebiji sesawi saja, itu kamu bisa membinain gunung. Ya. Kalau kita ini ya, kita lebih luar biasa sebenarnya. Kita nggak hanya memindahkan gunung, bahwa kita tinggal di gunung. Gunung Pati. Haleluya. Iya, janganlah, jangan. Enggak, ini maksudnya adalah bukan tentang kita bisa memindahkan itu, enggak. Tapi sebenarnya saudara-saudara, tokoh-tokoh iman yang dikatakan di ayat ke-3 dan sampai 38 tadi itu kan mereka orang-orang yang memiliki benih iman dan mereka menggunakan iman itu dan mereka mengalami kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Dan terlebih saudara-saudara, kita sebenarnya kita sudah lebih atau kita memiliki iman yang lebih dari besarnya biji sesawi. Kenapa saya katakan itu? Jika sebesar biji sesawi saja mampu memindahkan gunung, saat ini saudara, ketika kita memiliki iman sebagai dasar pengharapan kita, di mana kasih karunia Allah hadir dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan, itu kan hal yang begitu besar dan sangat besar dan paling besar bagi kita karena kita diselamatkan. Berarti ini membutuhkan iman yang sebesar nggak cukup satu biji sesawi saja, satu pongge atau pongge apa ya nggak tahu ya, biji durian ya, atau biji yang lebih besar apa selain biji durian? Apa ya? Yang paling besar menurut saya biji durian ya. Jengkol jauh kecil.
Wah, mangga, biji mangga. Luar biasa. 100 ya. Haleluya. Mungkin kita melebihi biji mangga atau kita memiliki iman di biji matanya Tuhan. Haleluya. Maksud saya kita sebenarnya sudah dipercayakan Tuhan iman yang begitu besar karena kita diberi keselamatan. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika hidupmu ada di dalam pergumulan, ketika hidup kita ada dalam ada dalam pergumulan atau kerinduan sesuatu, percayalah bahwa kamu itu punya lebih dari sebesar biji sesawi. Jika sebesar biji sesawi saja mampu memindahkan gunung, bagaimana kalau Anda meyakini atau menyadari Anda punya iman sebesar biji mangga, kata Mbak Titi tadi. Tidak hanya gunung yang dipindahkan. Pulau yang dipindahkan. Iya. Pulau Jawa mendekat ke Nias. Bukan ya? Haleluya, kode-kode. Haleluya. Saudara, kembali lagi saya sampaikan kepada kita semuanya. Masihkah kita meragukan kuasa Tuhan? Jika kita sudah diberi kepercayaan iman yang begitu besar dengan kita memperoleh keselamatan. Dan Tuhan mengingatkan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Iman yang sudah dipercayakan pada hidupmu itu tidak hanya sekedar biji sesawi, tapi lebih besar dari itu. Maka jangan takut berjalan bersama Tuhan. Mari terus berjalan bersama Tuhan. Dan yang terakhir saudara-saudara, ini penting juga dari kedua hal tadi, ini juga penting. Firman Tuhan ini mengajarkan pada kita ayat 33-40 tentang integritas iman. Cukup banyak orang yang di awal mengatakan aku beriman, lama-lama jadi beringas. Karena nggak meyakini dengan sungguh imannya. Aku sudah beriman, tapi mana nyatanya? Tuhan nggak hadir, mana? Dan lain sebagainya. Tuhan nggak adil dan lain sebagainya. Dan bahkan ada yang begitu kecewa sampai meninggalkan meninggalkan KTP-nya ya. Kalau meninggalkan iman, saya rasa kalau orang yang sudah memiliki iman nggak akan meninggalkan ya. Tapi kalau meninggalkan KTP-nya masih mungkin. KTP ku ganti, edit ya, mudah sekali edit. Iya. Integritas iman, saudara. Kalau kita baca dari ayat 4 ya, 4 dan lanjutnya sampai 38 tadi itu betapa orang-orang terdahulu itu dalam perjalanan imannya itu juga enggak baik-baik saja. Maksudnya tidak semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Bahkan ada dari antara mereka yang harus sampai mati. Dan saudara-saudara, dan banyak dari antara mereka yang sampai mati itu pun dia belum melihat atau merasakan apa yang dia harapkan. Bagaimana dengan kita? Doa belum dijawab 1 minggu aja udah mengeluh. Ngamuk sama Gusti. Ya Allah Gusti dan lain sebagainya. Doa yang dijawab, yang tidak dijawab 1 minggu, 1 bulan ngamuk-ngamuk. Misalnya sakit, kan cukup banyak orang yang sakit yang pengharapannya tidak terlalu kuat di hadapan Tuhan sampai ada akhirnya berusaha untuk mengakhiri hidup juga ada. Ada orang-orang yang saat ini anak-anak muda cukup banyak sekali yang memilih untuk mengakhiri hidup gara-gara keputusan yang pernah salah dan lain sebagainya. Keluarga aku tidak menyayangi aku dan lain sebagainya, bla 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 bla. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam kita beriman, tidak selalu kita dalam perjalanan hidup kita ini mendapat jawaban seperti apa yang daging kita inginkan. Tapi percayalah saudara-saudara, kita sudah memiliki yang lebih dari sekedar yang kita butuhkan untuk daging kita, yaitu keselamatan kekal. Ajaran dari integritas iman ini ya lebih kepada mengajarkan kepada kita bahwa tetaplah berharap ketika jawaban Tuhan itu tidak sesuai dengan daging kita. Tetap berharap, tetaplah meyakini bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup menolong. Tetaplah meyakini bahwa Tuhan adalah tetap Tuhan yang sama
Karena sekalipun kita nggak terjawab pergumulan kita, karena saya pernah mengalami seperti ini ya, dimana pada waktu itu saya berdoa kepada Tuhan, ini tentang waktu saya masih muda ya. Masih umur 11-an, tapi sudah di atas 17 ya, mungkin di bawah 20-an 1 gitu kan. Dimana waktu itu saya berdoa ketika terjadi konflik di keluarga saya ya, di keluarga saya, dan saya kan paling tidak bisa untuk berada di tengah konflik. Saya itu nggak bisa. Saya bukan tipikal orang yang bisa berada di tengah konflik. Saya apa ya istilahnya, kacau beliau kalau ada seperti itu. Kacau balau. Kacau balau. Dan saya juga berusaha sebisa mungkin tidak menciptakan konflik gitu kan, mengusahakan. Jadi waktu itu ada konflik yang saya sangat tidak harapkan, di mana orang tua saya ada cekcok, dan cekcoknya sampai meluap-luap gitu kan. Dan itu tidak berjalan satu kali saja, tapi itu berulang kali dan lama sekali. Bahkan saya mengatakan itu saya pernah mengalami 3 tahun kegelapan. 3 tahun kegelapan itu semasa saya kuliah STM itu, di mana kondisi keluarga saya benar-benar gelap ya, benar-benar gelap. Hampir setiap hari itu ada konflik. Bahkan waktu itu saya sampai tidak nyaman kalau saya ada di rumah. Ya, saya tidak nyaman kalau ada di rumah. Saya pernah akhirnya pilih bekerja daripada di rumah pada waktu itu. Saya pilih bekerja, dan waktu itu pekerjaan saya in English we call not babu ya, asisten. Asisten ya, home assistant ya, home assistant, atau dalam bahasa Jawanya babu. Saya pilih itu. Saya bayar harga sebenarnya itu salah satunya pendorong saya adalah karena saya nggak mau pulang. Memang saya ingin hidup sendiri ya. Saya mau, karena saya tidak gengsinan ya. Selain itu ya saya nggak mau pulang waktu itu. Karena ketika di rumah dengar cekcok, dan itu membuat saya hancur ya. Dan justru itu dalam penemuan saya 3 tahun selama STM itulah yang benar-benar membentuk saya ya. Sekalipun banyak keputusan salah ya. Awal-awal keputusan salah saya itu di STM. Karena waktu itu STM harusnya kan sekolah teknik mesin ya. Saya mengamininya sebagai sekolah teko mulih gitu kan. Sekolah itu ya sekolah, teko itu datang, mulih itu pulang. Jadi saya berangkat setor wajah pulang. Setor wajah pulang. Saya dibelikan tas, tapi saya sering membawa buku, cuma saya lipat tas sini udah keren kan. Pria sejati. Wah, tidak hanya sejati, saya semahoni juga saya. Tapi waktu itu saya berdoa sama Tuhan, saya berdoa hingga doa saya itu pernah begini. Tapi saya pernah sharingkan juga dengan keluarga. Saya berdoanya gini, Tuhan, yang pulang aku dulu atau bapakku dulu. Sampai seperti itu. Karena saya tidak mau, karena saya tahu kebenaran, saya nggak boleh berani sama orang tua. Tapi saya mintanya sama yang lebih tua, sang bapak. Saya dulu atau orang tuaku dulu. Ya. Nggak dijawab. Akhirnya saya mencoba menjawab. Saya mencoba menikmati obat sakitnya nyamuk. Kan obat nyamuk gitu kan. Kan obat sakitnya nyamuk. Saya nikmati gitu. Banyak-banyak gitu kan. Iya, pokoknya saya nikmati. Iya, itu anti pestisida. Iya. Iya. Tapi waktu itu harapan saya kan sudah selesai ya. Tetelestai. Itu kan Tuhan Yesus ya kan siapa. Tapi nggak terjadi apa-apa, cuma kepala saya kayak dipaku. Saya ingat sekali, jangan-jangan saya pocong. Sundel bolong. Wah, rasanya pusing di kepala. Nggak ngefly, sakit tok. Tapi saya masih hidup. Dari situ saya melihat Tuhan masih mengasihi saya. Itu
kilas apa istilahnya milestone saya pada waktu itu untuk meyakini bahwa aku masih dibutuhkan Tuhan dan Tuhan punya rencana khusus dalam perjalanan hidup saya ini. Akhirnya singkat cerita saya ikut satu pertemuan, saya kan akhirnya lanjut sekolah atau kuliah di Solo waktu itu ambil teknik mesin dan di situ saya lebih oke karena saya dipandang yang cukup rohani ya. Akhirnya sempat menjadi ketua. Kalau di sini UK2 lah istilahnya. Tapi waktu di sana ya persekutuan Kristen gitu kan. UKM kalau nggak salah. Unit Kerenan Mahasiswa. Ya, saya pernah UKM Kristen ya. Oh gini-gini. Ketua UKM loh gitu kan. Terus waktu itu Judika belum terkenal sekarang. Judika waktu itu sering manggung-manggung diundang di BPD gitu kan. Acaranya di Colomadu waktu itu. Dan ketika setelah saya mulai hidup baru, memperbarui hidup lebih tepatnya, saya ada KKR pemuda, saya ikut KKR Baptis ya itu, dan ada Judika bertiga nggak tahu tadi dulu itu Judika dan siapa nggak tahu, Judiko dan siapa, makanya ada bertiga ya, arek-arek Jakarta ya. Ya Kebayoran, PKMB Kebayoran dulu ya, dia masih dulu kan dari Kebayoran ya. Dan saya waktu itu ketika altar call itu ada dorongan yang kuat untuk mengatakan aku mau melayani Tuhan sepenuh waktu. Tapi setelah ingin melayani sepenuh waktu itu saya ketakutan. Aku ngomong sama Tuhan ini bukan dengan pendeta itu. Wah, saya mencoba lari ya. Salah satu usaha pelarian saya kan ke tempatnya Diki waktu itu, ke tempat orang tuanya Diki ikut kerja waktu itu. Diki belum tahu masih indil-indil loh. Iya, dan akhirnya sampai dibawa Tuhan kembali ke STBI. Ya, akhirnya saya ambil sekolah di STBI. Jadi kalau teman-teman mau lanjut STBI boleh aja, yang online maupun di sini. Iya, formnya online sekarang. Iya, iya. Yang di Medan juga boleh melanjutkan di sini. Haleluya. Cie-cie. Jangan disebut namanya lah. Jadi saudara-saudara, mengulang yang tadi saudara-saudara, pengharapan hidup kekal merupakan muara dari segala pengharapan dunia kita. Di sini ada integritas. Kalaupun Tuhan belum menjawab sesuai keinginan dagingmu, tetaplah percaya bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik. Tapi setidaknya lihatlah bahwa kita sudah diselamatkan. Itu yang lebih besar dan tidak bisa tergantikan dengan apapun. Jika engkau pada saat ini ingin menjadi lebih seksi, belum seksi, nggak apa-apa ya. Tetap diet ya. Iya. Jika engkau ingin berubah lebih six pack dan belum six pack, percayalah. Saya sedang mencoba juga. Percayalah. Jadi jika pacarmu belum sesuai harapanmu, percayalah. Ganti. Jangan. Kok ganti? Jika kau mendoakan pasangan hidup dan belum dapat sekarang, percayalah. Jika engkau pada saat ini sakit, percayalah ada kesembuhan. Jika pada saat ini kau berdoa bergumul untuk orang tuamu, percayalah Tuhan jawab. Jika engkau bergumul pada saat ini untuk masa depanmu, percayalah Tuhan akan memberikan yang terbaik. Percayalah. Jika hal itu semuanya kau tujukan untuk kemuliaan nama Tuhan, yang muaranya adalah hidup kekal atau keselamatan atau kemuliaan Tuhan, pasti diberi yang terbaik. Tapi saudara-saudara, setidaknya percayalah bahwa hidupmu sudah diselamatkan. Ayat 40, kita akhiri dengan ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai pada kesempurnaan. Mereka yang sebagian mereka yang tidak mendapatkan jawaban sesuai dagingnya, mereka tetap percaya. Mari kita pun tetap percaya. Dengan kepercayaan ini, mereka akhirnya kepercayaan atau iman mereka menjadi saksi, ya, menjadi kesaksian. Baiklah hidup kita pun menjadi kesaksian bahwa kita adalah orang-orang yang berharap kepada Tuhan.
orang-orang yang berserah pada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau telah mempercayakan kepada kami tidak hanya sekedar iman sebesar biji sesawi. Engkau mempercayakan lebih besar dari biji sesawi. Dan mampukan kami Tuhan untuk mengerjakan iman. Mampukan kami Tuhan untuk mengalami hidup bersama Engkau. Sehingga kami dimampukan bagaimana kami beriman dengan benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati kami. Engkau yang menjamah kami. Engkau yang menuntun kami. Engkau memberkati kami. Segala pergumulan kami serahkan di hadapan-Mu. Engkau yang menjawab. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.